serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, para keluarga dan tabiin serta kita umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini akhir bulan, mohon dimintakan doanya. Mudah-mudahan di kantor cabang Bekasi ini pekerjaannya, kantor cabangnya mendapatkan keberhasilan serta mendapat kemudahan dan juga mendapatkan nilai ranking yang terbaik. Sebelum doa dari Pak Ustadz, mari sama-sama kita panjatkan doa kita atau kita baca surat Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita berada di dunia ini, mendapatkan kesehatan, panjang umur serta limpah rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada para donatur kami banyakkan hatur nuhun, banyak terima kasih yang sudah mendonasikan rezekinya di jalan Allah SWT. Semoga Allah membalasnya dengan limpah rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah waliniyatin solikul yahsalum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Tak panjang kalam, mari kita sama-sama kita dengarkan tausiah dari kita Bunda Bapak Kiai Muhammad Subhan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah untuk hajat-hajat yang tadi disebutkan oleh Bapak Aden. Ya, untuk BRI Bekasi. Iya, nantinya. Ya, yang telah Bapak sebutkan tadi kan. Nah, kita doakan semoga segenap hajat-hajat baik tadi dan hajat-hajat baik kita semua segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang kotoran dalam hati yang berdampak kepada penyakit dalam hati. Kali ini kita akan mencoba berbicara tentang apa saja penyakit hati itu, sehingga kalau itu ada pada diri kita, ya berarti kita sedang tertandai sedang kena penyakit hati. Maka harus segera mengambil tindakan untuk diobati, sebagaimana penyakit fisik yang kita segera mengambil tindakan untuk mengobati, maka hendaklah penyakit batin ini juga harus segera diobati. Kenapa? Karena dia tidak kalah bahayanya dibandingkan dengan penyakit fisik. Bahkan kalau penyakit hati ini konsekuensinya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Makanya harus sangat diperhatikan. Yang pertama, termasuk penyakit hati itu ghadab. Ghadab itu artinya marah. Jadi penyakit hati itu diantaranya adalah marah. Cuman marah di sini bukan marah tapi marah-marah maksudnya. Jadi amarah dalam hati itu masuk dalam kategori penyakit hati. Tapi kalau marah saja, nggak pakai marah-marah ya, itu normal, bukan penyakit hati. Jadi orang bisa marah itu bukan penyakit hati. Orang bisa marah itu benar, tidak salah itu. Yang penyakit hati itu adalah kalau marah-marah. Pertanyaannya apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah, marahnya tanpa amarah. Ya betul, kalau marah, marahnya tanpa amarah. Jadi kalau ada membuat sesuatu yang dia harus marah, di situ dia baru marah. Bukan nggak jelas gitu kan, ada orang yang marahnya nggak jelas gitu. Karena dia marahnya nggak pakai, karena dia marahnya pakai amarah gitu. Kalau marah yang sehat itu marahnya nggak pakai amarah. Jadi dia tidak akan marah kecuali pada hal yang memang jelas dia harus marah. Terus marahnya fokus. Jadi orang kalau marahnya sehat itu marahnya fokus, nggak kemana-mana gitu. Jadi karena ada orang itu kalau marah itu sambil ngabsen binatang seragunan. Apalagi kalau yang absen orang Jawa Timur itu binatang-binatang tertentu yang keluar itu nanti. Jadi ngomongnya 7 menit 7 jenis binatang keluar gitu. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Yang ketiga, marahnya itu memberi solusi. Itu marah yang sehat. Jadi marah yang sehat itu memberi solusi. Artinya dia marahnya bukan semata-mata menumpahkan kekesalan, tapi lebih kepada memberikan solusi. Jadi seperti lebah, kalau kata para ulama seperti lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik, tidak memuntahkan sesuatu kecuali yang baik, tidak hinggap kecuali di tempat yang baik. Dia pemberani tapi nggak resek. Tapi jangan coba diganggu, habis kita. Dan kalaupun menyengat, seringkali sengatnya jadi obat. Itu lebah itu. Makanya kalau marah kita jenisnya marah yang ini, itu marah yang sehat, tidak apa-apa itu. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Saya beri contoh biar gampang gambarannya ya. Ketika ini ada dalam hadis Sahih Muslim, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ini mafhum riwayat ya. Seusai salat berjamaah bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pulang, dalam perjalanan pulang ketemu dengan satu kaum yang belum salat Isya. Maka beliau kembali salat Isya sebagai imam, menjadi imam mereka. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Di antara jamaahnya itu ada yang seorang laki-laki munfarid, mufaraqah, melepaskan diri dari jamaah, dia selesai duluan. Selesai sholat dilapori Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an tentang sosok itu.
Kata Mu'adz, itu yang selesai duluan munafik gitu kata beliau. Yang dikatain munafik gak terima, demi Allah saya gak munafik, Anda kelamaan. Rakaat pertama surah Al-Baqarah hampir 3 juz. Langsung Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilaporkan, Nabi nggak langsung marah. Pertanda bahwa Nabi marahnya tanpa amarah. Nabi tabayyun terlebih dahulu. Panggil Mu'adz. Begitu Mu'adz bin Jabal datang, Nabi juga nggak langsung marah. Itu pertanda bahwa Nabi marahnya tanpa amarah. Kalau pakai amarah, yang dimarahi masih di sana, kita udah gini tuh. Sudah sport. Tapi beliau enggak. Begitu Mu'adz datang, udnu, sini mendekat kata Nabi. Santai aja Nabi. Nabi tabayyun, tanya baik-baik. Kalau bahasa kita nih, ini mafhum riwayat. Apa betul kamu semalam sholat Isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dengan senang mengatakan, benar ya Rasulullah. Dikira mau dipuji, ternyata mau dimarahi. Di situ begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Afatanun anta ya Mu'adz, di situ. Apakah kamu akan buat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Kemana kamu terhadap surah Sabbihisma rabbikal a'la? Kok Al-Baqarah itu loh? Kok enggak surah Sabbihisma rabbikal a'la? Kok tahu tenan? Kira-kira gitu. Jadi Nabi itu marahnya di mana harus marah, beliau marah di situ. Nah, tapi marahnya fokus, enggak kemana-mana. Di belakang kamu itu Mu'adz ada yang punya anak kecil, ada yang punya hajat, ada yang sakit, ada orang tua. Fokus, nggak kemana-mana marahnya. Jadi nggak pakai ngabsen binatang seragunan tadi. Terus ngasih solusi Nabi itu, solusi marahnya kan ngasih solusi. Kalau kamu mau lama wahai Mu'adz, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Jadi kalau Anda bisa marah seperti ini, marahlah, tidak apa-apa. Ini marah yang sehat. Itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Tapi kalau marah-marah, itu marahnya pasti pakai amarah. Kadang nggak jelas di mana harus marah-marah. Jadi nggak jelas gitu. Itu namanya marah-marah. Jadi marahnya pakai amarah. Udah gitu marahnya nggak fokus. Tadi saya katakan, marah sambil ngabsen binatang di Ragunan. Naudzubillah min dzalik. Terus udah gitu nggak ngasih solusi kadang. Seringkali bahkan nggak ngasih solusi. Kenapa? Karena dia cuma menumpahkan kekesalan aja. Maka yang model kedua ini yang penyakit ini. Ini harus disembuhkan. Maka bermula dari yang pertama kemarin kita bahas, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Harus banyak zikir, banyak sholat, banyak baca Al-Qur'an, supaya tidak berkelanjutan menjadi penyakit hati yang parah, yang akut, ngerinya sampai dikunci mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Terus kemudian yang kedua, riya. Kalau riya ini ingin dipuji oleh makhluk, itu riya namanya. Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dipuji oleh makhluk, ingin diakui oleh makhluk. Nah ini riya namanya. Kalau dalam Islam, riya ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita ini punya prinsip, yang punya pahala itu kan Allah. Yang punya surga itu siapa? Allah. Yang berkuasa memberikan pahala itu siapa? Allah. Yang berkuasa memberikan surga itu siapa? Allah. Ya, nggak sepatutnya kita ini berharap pada manusia yang tidak punya pahala, nggak punya surga itu. Yang nggak punya kuasa memberikan kita pahala, yang nggak punya kuasa memberikan kita surga. Memang nggak patut kita berbuat karena selain Allah. Makanya gini, di Riyadhus Shalihin itu, untuk orang-orang yang riya itu begini nanti itu. Ada seseorang yang menghadap kepada Allah dengan hafalan Qur'annya, tapi diputus masuk neraka. Dia setengah protes, ya Allah, saya ini penghafal Qur'an, kenapa saya masuk neraka? Apa jawaban Allah dalam hadis qudsi itu, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin? Ya kamu memang penghafal Qur'an, tapi kan kamu menghafalkan bukan karena aku, tapi supaya kamu dikenal sebagai penghafal Qur'an. Dan itu udah kamu dapat itu, kata Allah gitu dalam hadis qudsi itu, al-kamakal. Sekarang datangi orang yang karena mereka kamu berbuat, minta pahala sama mereka, kata Allah gitu. Ya mana bisa ngasih pahala? Nggak bisa. Akhirnya dia harus masuk neraka. Nah demikian juga ketika ada seseorang yang dermawan,
Dia nyumbang banyak hal pokoknya. Dia katakan, "Ya Allah, saya orangnya dermawan loh, banyak nyumbang kebaikan di jalan Allah. Kok masuk neraka?" kata orang itu. Kata Allah, "Iya, kamu memang banyak sih nyumbang perjuangan di jalan Allah, di jalanku," kata Allah. Kamakal. Cuman kamu kan berbuat semua karena kamu biar terkenal sebagai orang yang dermawan kan. Jadi kamu berbuat itu supaya kamu dikenal sebagai orang yang dermawan kan, kata. Dan itu kamu udah dapat itu, kata, di dunia kamu udah dapat gelar dermawan itu kan. Ya sudah, sekarang mintalah kamu pahala kepada mereka yang karena mereka kamu berbuat. Bisa nggak manusia ngasih pahala? Nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu silahkan masuk neraka. Terus kemudian yang ketiga, saya ini ya Allah gugur di jalanmu, berperang di jalan Allah. Kok saya nggak masuk surga, kenapa? Kata Allah dalam hadis qudsi itu, akamakal, "Oh iya, kamu berjuang di jalanku memang. Cuman kamu berjuang itu biar kamu dikenal sebagai seorang pemberani. Biar orang nyebut kamu seorang pemberani. Dan kamu sudah disebut pemberani toh? Orang sudah nyebut kamu pahlawan. Ya sudah, mintalah kamu pahala dari mereka yang karena mereka kamu berbuat." Makanya ini hadis seperti ini peringatan sebenarnya, agar kita ini belajar untuk tulus berbuat semata-mata hanya karena Allah. Bahwa kemudian ada makhluk yang mengapresiasi perbuatan kita, itu bonus saja. Yang pokok dalam hati kita adalah berbuat semata-mata hanya karena Allah. Pernah ada seorang yang anak muda sih yang nanya ke saya gini, "Masa sih Ustaz kita nggak boleh berbuat kebaikan biar dipuji oleh mama, biar dipuji oleh papa gitu?" Dia bilang gitu. Saya jawab begini, "Terus kalau mama papa tidak memuji, nggak berbuat baik?" Saya bilang gitu. Artinya gini, sebenarnya Islam itu melatih kita untuk berlaku ikhlas itu semata-mata hanya karena Allah itu, supaya kita ini betul-betul menjadi pribadi yang baik, ada atau tidak ada orang. Karena begini ya, kalau kita pengen tahu siapa kita ya, ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja, itu aslinya kita ya. Jenengan pada situasi di mana tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan Anda saja dan kita saja, itulah aslinya kita. Kalau ada orang kita berbuat baik, gak ada orang kita tetap berbuat baik, itulah aslinya kita berarti. Makanya orang yang ikhlas itu, kan ada orang itu kalau depan orang banyak dia pencitraannya luar biasa. Kalau nggak ada orang kan ya luar biasa jeleknya juga misalnya gitu. Makanya kalau kita ini termasuk orang yang di depan dan di belakang ada atau tidak orang sama tetap baik, insya Allah itulah aslinya kita. Itu aslinya kita, itu yang itu. Yang ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Makanya Islam menuntut adanya keikhlasan tadi, ketulusan dalam kebaikan. Ada atau tidak ada manusia yang menilai, karena yang penting ada penilaian Allah kepada kita. Makanya orang yang ikhlas itu tidak menjadi lebih bersemangat hanya karena dipuji. Kenapa? Karena dia nggak fokus pada penilaian makhluk, dia lebih fokus pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bekerja di sini dengan pekerjaan yang sebaik mungkin, Anda niatkan karena ingin penilaian dari Allah. Bahwa nanti bos menilai baik itu bonus saja, bahwa atasan menilai baik itu bonus saja. Fokus kita pada saya mentaati perintah Allah untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Mana perintah Allah terkait itu di surah Al-Maidah ayat 1 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang telah beriman, tepatilah perjanjian-perjanjian di antara kalian. Karena Anda sudah tekan perjanjian untuk kerja dengan baik dan benar, maka ketika Anda bekerja dengan baik dan benar di sini, itu urusannya dengan Allah nanti. Perkara bos memuji itu bonus saja. Artinya ada atau tidak ada bos, dilihat atau tidak dilihat bos, itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Allah yang melihat kita. Ya, kita amanah atau tidak amanah kan pengawasan Allah itu. Makanya orang yang ikhlas itu dia tidak akan menjadi lebih bersemangat gara-gara dipuji. Juga tidak akan patah semangat hanya karena dicaci. Orang mau mencaci, mau maki, terserah, penting saya berbuat kebaikan yang Allah ridhoi, gitu aja. Makanya ada yang mengatakan orang yang sibuk dengan penilaian makhluk itu akan memperburuk hubungannya dengan Al-Khaliq. Dan kalau kita fokus pada penilaian makhluk, pikiran-pikiran makhluk, kita akan terpenjara oleh pikiran-pikiran makhluk itu. Maka fokuslah pada penilaian Allah. Itu seperti itu. Tapi saya tak ada mengatakan jadilah dirimu sendiri, jadilah seperti apa yang kamu mau. Enggak, saya tidak mau mengatakan itu. Yang saya mengatakan adalah jadilah seperti apa yang Allah mau.
Saya ulang ya, saya tidak mengatakan jadilah seperti apa yang Anda mau, enggak. Tapi saya mau katakan jadilah Anda seperti apa yang Allah mau. Artinya nanti bahwa Anda nanti punya cita-cita sebagai apa silahkan, tapi yang penting harus seperti apa yang Allah mau. Dokter yang bertakwa, ini yang sekolah-sekolah ya. Kalau mau jadi pegawai yang bertakwa. Kalau nanti menjadi orang tua yang bertakwa. Kalau nanti mau menikah dalam bingkai ketakwaan misalnya. Itu namanya menjadi apa yang Allah mau. Kalau Anda punya cita-cita teruskan tidak apa-apa. Tapi cita-cita harus dibingkai dalam bingkai menurut apa yang Allah mau. Setelah itu makhluk menilai apa terserah. Dipuji bonus saja. Dicaci itu bukan urusan saya. Karena tadi semakin kita terpenjara, semakin kita fokus pada penilaian makhluk, semakin kita akan terpenjara oleh penilaian-penilaian mereka itu. Semakin kita lebih fokus kepada pikiran-pikiran makhluk, semakin kita akan terpenjara oleh pikiran-pikiran makhluk itu. Tapi kalau kita fokus pada penilaian Allah, kita loss, bebas berseluncur dalam kebaikan yang Allah ridhoi tentunya. Karena bagaimanapun juga tetap Allah membuat batas supaya kita mengenal batas. Kan ada anak muda pernah ngomong gini ke saya, kata ibunya ngomong gini, Anas itu ngomong gini, Pak Ustadz, kenapa sih mah agama ini membatasi kita untuk berbahagia? Emang kita nggak boleh berbahagia tanpa batas gitu? Saya jawab, justru memang fungsi agama itu untuk membatasi. Karena kalau manusia tidak dikenalkan batas, manusia bisa melampaui batas. Seperti rambu-rambu dalam jalan itu kan membatasi kita supaya kita tidak melampaui batas. Kalau nggak ada rambu-rambu malah lebih sulit. Yang jenengan lampu merah hidup aja kadang bingung mau mana yang lampu merah yang pas mati itu, malah gak karu-karuan. Itu seperti itu. Makanya agama ini memang membatasi supaya kita kenal batas. Karena manusia kalau tidak dikenalkan batas, manusia rawan melampaui batas. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Baik, kepada Bapak Ibu jamaah silakan yang mau bertanya tentang kajian hari ini mengenai penyakit hati, ria, dan juga tadi ada bahasannya marah dan yang tidak emosi ya kita ya. Atau apapun boleh, silakan yang mau bertanya kepada Bapak Ibu untuk kajian hari ini. Pak Dego silakan. Kemarin mau bertanya. Terkadang ini Pak Ustaz, kalau kita sebagai manusia biasa ini kalau ketika ketemu ada sesuatu yang menjengkelkan gitu, sebenarnya udah istighfar gitu. Tapi kadang suka masih ada meledak-ledaknya gitu. Siap. Kiatnya bagaimana tuh Pak Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, kalau sedang marah ambil wudhu. Karena marah itu dari setan, dan setan itu terbuat dari api itu padamnya dengan air. Jadi yang pertama, kalau kita mau meledak-ledak dalam marah, itu hendaklah kita ini ambil wudhu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sedang berdiri saat marah, sarannya duduk. Kalau duduk masih marah juga, tidur. Terus gitu. Iya, jadi kalau kita lagi marah, kayaknya nggak terkontrol nih, perintahnya suruh duduk. Kalau duduk masih marah, suruh telentang, tidur. Artinya jangan turuti itu. Itu yang kedua. Yang terakhir, kalau memang masih marah juga, pahami begini bahwa kalau kita berkata-kata dalam keadaan marah, dengan kalau kita bersabar dan diam, itu potensi menyesalnya pada berkata-kata saat marah. Jadi boleh dikata tidak ada orang yang menyesal, gara-gara dia tidak ngomong. Jadi aduh nyesel kemarin aku gak ngomong, jarang gitu. Yang sering terjadi itu bisa saja, tapi yang sering terjadi adalah orang menyesali apa yang dia ucapkan, dan ini fatal seringkali. Kalau menyesal tidak mengucapkan itu seringkali tidak terlalu fatal, tapi kalau sudah mengucapkan itu seringkali fatal. Minta maaf yang bingung ya. Ya sulit. Itu kalau dalam satu riwayat pernah ada seorang nabi, saya lupa siapa itu, dipertontonkan ada seekor sapi yang mencoba masuk kembali ke lubang jarum. Terus nabi itu bertanya kepada malaikat Jibril, itu
apa ibarat itu, perumpamaan apa ini? Ini seperti orang yang telah terlanjur berkata-kata, dia mau cabut kembali kata-katanya tapi tidak bisa. Nah, sekali kita melukai hati seseorang dengan kata-kata kita, itu walaupun mungkin kita bisa berkata maaf, tapi itu tidak akan menyelesaikan goresan dalam hatinya. Makanya renungkan itulah. Jadi kalau kita mau ngomong yang aneh-aneh, kalau iya sekiranya bisa ditahan, tahan. Karena penyesalan seringkali pada perkataan, bukan karena diam biasanya. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada dari jamaah? Satu lagi aja nih, Pak Ustaz. Monggo. Siapa? Oh, jangan lagi. Ya, monggo. Dalam kajian hari ini ada tadi bahasan tentang riya. Bagaimana kalau kita lihat di medsos itu orang berangkat haji atau berumroh atau apapun dalam dia melaksanakan kebaikan, tapi dia di sana itu lebih banyak selfie gitu, Ustaz. Supaya langsung dituangkan di medsosnya, diperlihatkan agar mungkin tujuannya agar bisa dilihat atau bagaimana gitu. Bagus. Untuk menghindari hal tersebut supaya ibadahnya sempurna, tidak menjadi riya. Bagus. Seingat saya dulu beberapa tahun yang lalu, udah lama, di sini di bank ini juga ada yang nanya ke saya di pengajian kita ini. Ustadz, saya ini bingung. Yang nanya orang Beri ini. Lupa siapa yang nanya. Saya ini bingung, Ustadz. Media sosial itu kalau kita tidak posting kebaikan, itu banyak sekali orang yang posting kemaksiatan, dia bilang gitu. Tapi dilemanya kalau kita posting kebaikan takutnya riya. Sehingga saya ada yang nanya dulu di kajian kita ini. Saya jawab gini saat itu. Ini jawaban saya saat itu ya, kurang lebih gini. Di dalam Islam itu berbuat baik itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Itu dalam Islam. Saya ulang ya, dalam Islam berbuat baik itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Itu dalam Islam. Yang nggak boleh itu diam-diam tidak pernah berbuat baik. Itu yang nggak boleh itu. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi. Semua punya plus minus. Kalau kita terang-terangan, kita posting kebaikan kita, kayak saya ini kan di IG saya kan sering posting ceramah-ceramah saya misalnya, atau ada beberapa kebaikan yang bisa saya upload lah. Itu plus minus itu. Plusnya apa coba? Kalau ada orang yang terinspirasi oleh kebaikan kita, ada orang yang semangat berbuat baik seperti yang kita lakukan, Jadi pahala. oh jadi pahala, namanya uswah hasanah. Nah, jadi kalau postingan kita menginspirasi orang dalam kebaikan, menyemangati orang dalam kebaikan, menjadi pemicu dan pemacu orang untuk berbuat baik, maka kita mendapatkan poin pahala uswah hasanah namanya. Itu pahala kita sama dengan yang nyontok kita itu. Itu kelebihannya, plusnya. Minusnya memang riya sih. Ya yang nge-like dikit, ya nggak ada. Itu kalau kita kemakan itu ya sudah berarti riya. Tapi gampang, riya itu tinggal kita mensikapi aja. Oke, harus karena Allah. Nah, selagi kita berusaha karena Allah, selagi kita berjuang karena Allah, bahwa kadang namanya manusia, oke lah standar yang ingin dipuji manusia, tapi kembali lagi tidak karena Allah. Selama kita ingin karena Allah, gak usah khawatir. Insya Allah kita masih ikhlas, insya Allah. Satu. Kalau sembunyi-sembunyi, kelebihannya bebas riya memang. Ya apa ini dipuji siapa, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita aja. Nah, cuman kelemahannya kalau kita sembunyi-sembunyi, kita nggak pernah posting kebaikan. Kelemahannya apa coba? Ketika teman kita posting kebaikan, kita ngomong di dalam hati, ya saya juga gitu, dia nggak tahu aja. Gitu. Nah, jadi kita ngomong gitu. Jadi apa namanya itu? Ujub. Jadi kalau kita sembunyi-sembunyi, resikonya kena penyakit ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Itu sama dengan riya, menghapus kebaikan juga itu. Jadi kalau kita ada teman kita posting kebaikan, kita dalam hati ngomong, saya juga gitu, kamu nggak tahu aja. Wah, gitu. Itu namanya ujub namanya. Jadi sama. Itu gimana Ustadz kalau kita supaya nggak kena ujub, kalau kita sembunyi-sembunyi? Begitu kita lihat postingan teman kita ternyata punya kebaikan yang lebih dari dia, misalnya gitu ya. Itu kita katakan apa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesempatan teman saya berbuat seperti itu, sebagaimana hamba juga bisa berbuat seperti itu. Alhamdulillah ya. Yang ada syukur, jangan bangga diri, syukur. Jangan takabur tapi syukur. Nah, jadi masing-masing ada plus minus. Cuman saran saya gini ya, saran saya. Untuk hal-hal yang sifatnya pribadi dengan Allah, jangan diposting lah.
Kayak misalnya tahajud guys, nangis guys. Itu Anda dengan Allah saja lah itu. Buat nambah flower Iya, ya. iya. Tapi kalau Anda baca Quran, diperdengarkan suaranya supaya menginspirasi orang, tidak apa-apa. Tapi kalau ya tadi itu sifatnya, guys, apa ya? Biar flowernya banyak. Iya. Ini, saya kira itu ya. Wallahu a'lam bisa. Ya kalau haji itu misalnya ya pada saat kita sedang berdoa khusyuk di multazam, di raudhah, ya itu untuk konsumsi pribadi aja lah itu. Tapi kalau kita posting ini raudhah silakan. Tapi kalau pas doa guys ya ini ya itu kan sir, itu rahasia antara kita dengan Allah ya. Saya kira itu Allah alam bisawab. Baik, Pak Ustadz, karena waktu juga. Baik. Ditutup dengan doa. Ya, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kajian kita ini bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu juga kepada Bapak Ibu jamaah, terima kasih yang sudah hadir. Sampai berjumpa kembali di taklim berikutnya. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.